Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Aprilia dari kelas Biologi 1 ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang memahami bahasa Indonesia keilmuan secara konsep dan penerapan. Yang saya hormati Ibu dosen saya, Ibu Junaida MPD, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Yang pertama, masuk pendahuluan. Pendahuluan meliputi tentang latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai salah satu perwujudan budaya bangsa memiliki sejarah perkembangan yang unik, yang terdiri dari berbagai suku yang berbeda dan memiliki berbagai ragam bahasa daerah. Oleh karena itu, dalam pembahasan karya ilmiah seringkali masih banyak ditemui masalah dalam penulisan bahasa Indonesia yang benar. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian bahasa Indonesia keilmuan? Yang kedua, bagaimana karakteristik bahasa Indonesia keilmuan? Yang ketiga, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia keilmuan? Yang C, tujuan, menjelaskan pengertian bahasa Indonesia keilmuan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia keilmuan. Yang kedua, masuk pembahasan. A. Definisi bahasa Indonesia keilmuan. Bahasa Indonesia keilmuan merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah. Bahasa Indonesia keilmuan harus singkat, padat, jelas, dan logis. Karena bahasa keilmuan digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan pola pikir atau gagasan secara ilmiah melalui tulisan sehingga dapat diterima oleh orang lain atau pembaca dengan benar. Yang B, karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Karakteristik bahasa Indonesia keilmuan pada dasarnya ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Yang pertama, ciri umum. Bahasa Indonesia keilmuan adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah, diawali dengan mencari ide, topik, atau gagasan. Yang kedua, ciri khusus bahasa Indonesia keilmuan adalah memperhatikan diksi, berbentuk kalimat, penguasaan paragraf, cendekia, lugas dan logis, jelas, padat dan ringkas, formal dan objektif, gagasan sebagai pangkal tolak penggunaan istilah teknis, konsisten, berbentuk kata, dan paragraf keilmuan. Paragraf keilmuan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang pertama, deskripsi adalah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang kedua, eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Yang ketiga, argumentasi adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Yang keempat, narasi adalah sebuah alur cerita. Alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Yang kelima, persuasi adalah suatu bentuk karangan yang bertujuan membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu dengan keinginan penulisnya. Yang C, penggunaan bahasa Indonesia keilmuan. Penggunaan bahasa Indonesia keilmuan menyangkut penulisan sebagai berikut. Yang pertama, laporan yang berbentuk naskah seperti artikel, makalah, laporan, hasil penelitian, dan laporan yang berbentuk surat seperti surat resmi. Yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah. Yang keempat, laporan bertanggungjawaban seperti laporan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan pemegang saham. D. Jenis karangan ilmiah. Karangan ilmiah dapat dibedakan menjadi karangan ilmiah karya tulis, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Yang pertama, karya tulis adalah karangan ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah mengenai salah satu aspek satu mata pembelajaran. Yang kedua, makalah adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam satu seminar. Yang ketiga, skripsi adalah karangan ilmiah berupa tugas akhir pada pendidikan strata 1 atau S1.
Yang keempat, tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan. Yang kelima, disertasi adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan seterata. Yang keenam, laporan hasil penelitian adalah laporan yang dibuat setelah suatu penelitian dilakukan. Dan yang ketiga, kita masuk penutup. Penutup ada meliputi A. Kesimpulan. Umumnya adalah bahasa yang digunakan harus bersifat ilmiah. Ciri khusus bersifat cendekia, lugas dan logis, jelas, padat dan ringkas, formal dan objektif. Gagasan pangkal bahasa Indonesia keilmuan merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah dan sebagai sarana untuk mengungkapkan pola pikir atau gagasan secara ilmiah agar dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicaraan kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Yang kedua, karakteristik bahasa Indonesia keilmuan memiliki dua ciri, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri tolak, teknis, dan konsisten. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia keilmuan sering dipakai dalam penulisan karya ilmiah, penelitian, surat resmi, skripsi, disertasi, dan laporan kegiatan lainnya. Inilah hasil presentasi saya. Jika ada kurang atau kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.